Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar penggunaan Microsoft Teams. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di banyak perusahaan yang menggunakan Microsoft 365, Microsoft Teams ini menjadi tools wajib untuk communication dan collaboration. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar penggunaannya, gimana cara penggunaannya untuk kita melakukan communication dan collaboration. Yuk kita mulai. Untuk mengakses Microsoft Teams via web, ya, kita buka web browser, lalu kita ketikkan teams.microsoft.com. Oke. Nah, di tab ini Anda mungkin akan diminta authentication berupa username dan password, ya. Nanti masukkan aja. Nah, kemudian dia akan membuka tampilan Teams berbentuk web. Pada penggunaannya, Microsoft Teams bisa kita gunakan melalui web browser tadi, atau Anda bisa download aplikasi desktop dengan cara klik di titik 3 kanan atas ini, lalu klik download the web desktop app. Kita biarkan proses download berjalan, dan Anda bisa lanjutkan ke tahap instalasi dengan cara klik file yang Anda download, ya. Dan apabila Anda sudah selesai melakukan instalasi, Anda bisa masuk ke Microsoft Teams Desktop dengan cara Anda start, kemudian ketikkan Teams, ya. Nah, kemudian ketik Get Started, masukkan username dan password Anda. Pada saat Anda awal menggunakan Microsoft Teams Desktop, ya, Anda akan disuguhkan pertanyaan seperti ini. Nah, apabila Anda ingin menjoinkan device Anda ke organisasi, ya, Anda pilih Allow. Tapi kalau misalkan ternyata Anda menggunakan laptop pribadi gitu ya, Anda pilih No Sign in this app only. Oke. Untuk contoh kali ini saya akan pilih No Sign in this app only. Experience Anda mengoperasikan Microsoft Teams di desktop maupun web itu sama, ya. Jadi berbagai menu yang ada di web saya tampilkan di sini, ya. Berbagai menu yang ada di web itu akan muncul juga di desktop, ya. Nah, jadi biasanya nih kita akan menggunakan Microsoft Teams Desktop dibanding Microsoft Teams Web kalau misalkan ini adalah laptop yang kita gunakan buat kerja, ya. Mari kita lihat ada apa saja di Microsoft Teams. Kita lihat di pojok kiri atas, di sini ada halaman Activity, ya. Activity ini akan menampilkan berbagai notifikasi. Misalnya ketika Anda dimention di grup, ya, atau dimention di tim, misalkan ada approval yang ditujukan kepada Anda, ataupun misalkan ada chat yang masuk, ini akan memunculkan notifikasi di sini. Oke. Di tab selanjutnya itu ada chat. Nah, ini lebih ditujukan untuk conversation yang sifatnya one by one, atau kita bisa membentuk misalkan sebuah group conversation yang sifatnya ad hoc. Oke. Di tab selanjutnya itu adalah Teams. Nah, Teams ini adalah berbagai tim-tim yang ada atau dibuat di organisasi kita, misalkan tim legal, tim produk, tim sales, ataupun tim manajemen, ya. Itu bisa kita kelompokkan orang-orangnya beserta conversation-nya di Teams ini. Oke. Selanjutnya ini adalah kalender. Kalender ini berisi berbagai schedule kita, ya, dan terintegrasi dengan email kita. Nah, kita pun juga bisa join meeting langsung dari kalender sini. Selanjutnya adalah call. Call ini berisi mengenai history audio call atau voice call, ya, kepada rekan kita di dalam organisasi, ya, tentunya menggunakan Microsoft Teams. Tapi apabila Anda mengintegrasikan ini ke PABX atau ke telepon, ini juga ada history telepon, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah file. File ini adalah file-file yang kita memiliki akses, termasuk di dalamnya adalah OneDrive, gitu ya. Nah, selanjutnya ada titik 3 di sini. Ini adalah aplikasi yang bisa Anda instalasi Teams, misalkan approval, gitu ya. Kemudian Power Automate dan lain sebagainya, seperti itu.
fungsi dasar dari Teams adalah instant messaging, yaitu kita bisa berkomunikasi kepada rekan kita menggunakan teks maupun multimedia, ya. Nah, untuk memulai situ kita klik ke bagian chat. Nah, misalkan kita mau berbicara dengan user bernama Iwan. Kita cari namanya di sini, Iwan. Nah, sini sudah ada Iwan Kardi. Untuk memulai chat, kita sesimpel ketikkan hello. Misalkan di layar kita yang aktif ini adalah Excel instead of Teams, jadi Teams ada di belakang ya. Dan kemudian ada message masuk. Nah, akan muncul notifikasi ada message masuk. Anda bisa reply dengan cara klik pada message ini, atau Anda sesimpel untuk quick reply. Oke, saya cari dulu misalkan ya. Nah, mari kita lihat hasilnya di Microsoft Teams. Nah, quick reply yang tadi saya lakukan di toast notification itu akan muncul di sini juga. Selanjutnya, apabila Anda ingin mengirimkan file, Anda bisa lakukan dengan cara klik attachment di sini. Oke, upload from my computer. Nah, misalkan saya gunakan ini. Ini filenya. Apabila Anda menerima file dari lawan conversation Anda, Microsoft Teams akan memberikan action berdasarkan jenis filenya. Misalkan di sini adalah file PDF, dia akan memberikan action itu adalah apakah Anda ingin buka di browser file PDF-nya atau Anda ingin mendownload file PDF-nya. Sedangkan kalau misalkan yang Anda terima ini adalah file Word atau file Office, dia akan memberikan opsi selain download, itu adalah ini bisa dibuka di dalam aplikasi Microsoft Teams, dan kemudian Anda juga bisa buka ini di Word desktop application atau di aplikasi Word di browser gitu ya. Nah, misalkan di sini kita buka di Microsoft Teams. Nah, Anda bisa mengedit langsung file ini di dalam aplikasi Microsoft Teams ya. Nah, gitu. History file yang kita sudah share kepada lawan bicara kita bisa kita lihat pada bagian tab file di sini. Nah, ini adalah list file yang secara historical kita saling berbagi kepada lawan bicara kita ya menggunakan Microsoft Teams. Oke. Di bagian kanannya kalau kita lihat ada tab organization. Nah, ini akan memunculkan hierarki atau struktur dari organisasi Anda. Ya, tentunya apabila Anda men-setup manager dari masing-masing user ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Iwan Kardi ini adalah manajer dari Sagi Arsyad dan Iwan Kardi ini membawahi 3 orang atau 4 orang sini yaitu admin, Budi Irwanto, Sagi dan Sukma Diki ya. Oke, kita balik ke bagian chat. Selain kita bisa melakukan chatting dan sharing file, kita juga bisa melakukan audio conversation atau audio call. Caranya adalah kita klik di tombol bagian sini, audio call. Ya, lawan conversation Anda akan menerima phone call ya, dia akan bisa terima dengan cara seperti ini. Misalkan diangkat ya oleh lawan conversation Anda. Oke. Nah, selain kita bisa lakukan audio call, kita juga bisa lakukan video call dengan cara kita enable aja kameranya. Turn on kamera on. Ya. Nah, sini. Nah, lawan conversation kita juga bisa enable kameranya. Nah, sorry view-nya nih di di tampilan yang saya agak ketutup ya. Nah, gitu. Oke, untuk end conversation kita bisa leave. Nah, video call bisa Anda initiate dengan cara klik tombol video call di sini yang ada di sebelah tombol audio call, gitu ya. Nah, itulah mengenai kita one-to-one conversation. Oke. Satu lagi, ini kan kita sedang chatting dengan manajer kita ya. Misalnya kita ingin meminta approval purchase request. Caranya adalah kita klik approval di sini. Nah, kita kasih title di sini
purchase request. Kemudian yang akan meng-approve itu manajer kita tadi itu adalah Iwan Kardi. Oke. Nah, tolong review. Nah, kita sertakan filenya. Oke, lalu kita kirim send. Nah, kalau misalkan Anda belum pernah pakai approval, dia akan minta semacam kayak agreement ya. Kita klik continue aja. Nah, ini akan muncul di layar yang request akan muncul seperti ini. Sekarang mari kita ke layar dari si manager. Nah, ini adalah approval yang tadi di request oleh saya, gitu ya. Nah, manajernya bisa melakukan review dengan cara klik di sini. Nah, dia akan mereview filenya, dia bisa review filenya di sini, dan dia juga bisa lakukan approval dengan cara klik approve atau dia bisa reject, ya, dan juga bisa berikan komen. Misalkan dia ketik OK, approve. Balik ke layar dari Sagi, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kelihatan dia sudah di-approve dan kita bisa view detail. Nah, di sini akan bisa kelihatan mengenai kapan kita mengirimkan approval dan kapan dia di-approve, gitu ya. Kita juga bisa membuat grup conversation di Microsoft Teams dengan cara kita klik di New Chat di sini. Oke. Kita masukkan orang-orang yang akan kita masukkan ke dalam grup ini ya. Di sini adalah misalkan Iwan, ya. Saya sebagai yang menginitiate tentunya akan masuk ya. Kemudian di sini kita masukkan juga Budi. Nah, kita tambahkan misalkan Sukadi. Untuk membuat kita klik enter. Nah, udah terbuat satu grup conversation yang berisi saya sebagai yang membuat, Iwan yang saya invite, dan Sukadi juga Budi yang tadi kita invite. Oke. Misalkan kita ketik di sini hello. Nah, semua member ya itu akan menerima message ini. Gitu ya. Kadang kan kita membuat banyak grup yang isi orangnya kurang lebih sama. Mungkin ada beda satu orang, beda dua orang gitu ya. Tapi objektif dari masing-masing grup chatting ini berbeda. Nah, kalau misalkan title-nya seperti ini, Budi, Iwan, dan Sukadi, dan seterusnya gitu ya. Itu kadang bisa bikin kita bingung gitu. Ini grup apa sih ya? Conversation-nya topiknya apa? Nah, kita bisa ganti nama-nama sini menjadi seperti topik ya, untuk mempermudah kita mengidentify grupnya. Kita klik di tombol pensil tadi, kemudian ini adalah grup koordinasi ya. Nah, di sini kita akan bisa lebih mudah mengidentify satu grup dengan grup yang lain. Grup conversation ini atau grup ad hoc ini, cara menggunakannya kurang lebih sama dengan one-to-one conversation ini ya. Kita bisa lakukan text chatting, kita bisa melakukan audio call, kita juga bisa melakukan audio call, yang mana kalau kita klik audio call atau video call itu semua orang yang ada dalam grup itu langsung bunyi gitu ya, akan request untuk melakukan video call atau audio call. Nah, ad hoc group ini biasanya ditujukan untuk sifatnya grup yang temporary atau sifatnya yang non-struktural. Sedangkan yang struktural, misalkan grup accounting, grup finance, grup manajemen, atau tim manajemen, atau tim finance ya, itu arahnya bukan kita buat ke ad hoc group ini, tapi kita buatnya di Teams. Di Teams ini Anda bisa buat tim-tim yang sifatnya struktural, seperti tim legal, tim product, tim sales, tim development, atau tim manajemen gitu ya. Atau Anda bisa membuat tim yang sifatnya non struktural juga ya, misalkan untuk tim yang di sini untuk menyimpan arsip gitu ya. Nah, selain itu Microsoft Teams by default akan membuat
sebuah tim yang berisi semua orang yang ada di dalam organisasi kita. Nah, dalam hal ini sini adalah Cloudea Dev yang mana ini adalah nama tenan dari Microsoft Teams ini. Di contoh selanjutnya, saya akan menggunakan Teams saya di tenan yang lainnya karena contohnya akan lebih lengkap ya. Kita bisa membagi activity di Microsoft Teams dalam bentuk channel ya. Misalkan di sini ada channel general yang by default dibuat oleh Microsoft Teams gitu ya. Kemudian di sini adalah channel tentang belajar ya di grup lab ini ya. Kemudian ada channel mengenai webinar. Kemudian ada channel lagi mengenai misalkan training. Untuk memulai conversation di Teams, kita ketikkan di sini, lalu kita klik send. Oke. Nah, agak berbeda chatting di tim ini dengan chatting one on one dan grup chat tadi ya. Kalau chatting di grup chat tadi itu kan saling mereply gitu ya. Sedangkan kalau chatting di tim ini dia sifatnya membentuk sebuah thread. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh conversation ini. Nah, kalau misalkan dia mau mereply, kita jadi seperti ini. Ini reply. Nah, kita bisa mereply ke spesifik satu topik dari thread. Jadi di sini bisa lebih rapih ya bahwa kita mereply dari topik atau conversation yang mana gitu. Kalau kita lihat tab bagian atas, selain berisi mengenai file yang di-sharing di tim ini ya. Nah, ada juga ada tab lain, misalkan di sini adalah informasi kota. Ini adalah berisi mengenai kontak-kontak. Basically ini adalah Microsoft List yang di-embed ke dalam Teams, dan juga kita juga bisa meng-embed. Di sini adalah Power BI yang mana kita biasa gunakan untuk data analisis ya. Jadi dalam satu tempat kita bisa saling chatting, kita bisa sharing file, kita bisa sharing information, dan juga kita bisa lakukan analisa data dalam sebuah tempat di Microsoft Teams. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian kiri ada channel-channel ya. Kalau sekarang kita berada di channel general, kita bisa buat lagi channel baru yang isinya agak berbeda dengan channel yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat juga tabnya bisa berbeda ya. Dan channel yang satu lagi kita juga bisa lihat tabnya juga bisa berbeda. Itu ya, antara channel yang satu dengan channel yang lainnya. Saya sebagai admin di channel ini bisa melihat siapa aja member di channel ini dengan cara di sini klik manage team. Oke. Nah, selain itu saya juga bisa membuat channel-channel baru dengan cara di sini titik 3 add channel. Oke, misalkan di sini adalah new channel. Nah, channel baru ini bisa kita manfaatkan untuk topik yang berbeda di tim kita ini ya, yang mana itu juga bermanfaat untuk kita bisa mempartisi informasi-informasi apa saja yang kita bicarakan dalam sebuah tim ya, dan mempermudah kita untuk menemukan informasi misalkan conversation ataupun file yang berkaitan terhadap satu topik. Oke, itu tadi dasar-dasar menggunakan Microsoft Teams mulai dari one-on-one chatting, kemudian group chatting, dan juga Teams conversation.